Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Kita awali dengan doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim majma'in wa an tu'ammirana hadatal watin talbana bi qur'i ma ila yaumiddin wa an tansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tafadhana wa taghfirana wal jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayy ya Qayyum, la ilaha illa anta. Ayat bismillah wa iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumi wa 'ulumikum wa 'ulumi sa'ir as-salihin fi ad-darain amin. Ila an qala faslun fi tafdili bi syafa'ati wal maqam al-mahmud. Qala Allah ta'ala asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Akhbarana Syekh Abu Ali al-Ghassani الجياني فيما كتب به إلي بخطه قال حدثنا سراج بن عبد الله القاضي قال حدثنا أبو محمد الأصيلي قال حدثنا أبو زيد وأبو أحمد قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا الأحوصي عن آدم بن علي قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول إن الناس يصيرون يوم القيامة جدا كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع لنا يا فلان اشفع لنا حتى تنتهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. وعن ابي هريره رضي الله عنه سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قوله عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا فقال هي الشفاعه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Faslun fi tabdilihi sallallahu alaihi wasallam bisyafa'ati. Pasal yang membahas tentang karunia Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyafa'ati, untuk memberikan syafaat, wal maqamil mahmud, dan mendapat tempat yang terpuji. Keutamaan Rasulullah SAW untuk memberi syafaat dan mendapat tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengutuskan engkau, membangkitkan engkau. Semoga ayyab'atsaka rabbuka, semoga Tuhanmu mengutuskan engkau maqaman mahmuda, yaitu ke tempat yang terpuji. Itu maksudnya semoga Allah SWT menempatkan, semoga Allah Tuhanmu menempatkan engkau tempat yang terpuji. Qala akhbarana Syekh Abu Aliin Al-Gannai Al-Jayani bima katabihi ilayya, yaitu bi khatihi, yaitu apa namanya, dia mengirimkan kepada Syekh Al-Qadiyat, ini hadis ini dengan secara tulisan. Bihatihi qala hadatsana Sirab bin Abdullah Al-Qadi qala hadatsana Abu Muhammad Al-Asili qala hadatsana Abu Zaidin wa Abu Ahmad qala hadatsana Muhammad bin Yusuf qala hadatsana Muhammad bin Ismail qala hadatsana Ismail bin Abban qala hadatsana Abu Al-Ahwasi an Adam bin Ali qala sami'tu ibn Umar yaqulu innan nasa yasiruna yaumal qiyamati juthan. Innan nas, sungguhnya umat manusia pada hari kiamat akan berkelompok-kelompok. Juthan, yaitu berkumpul-kumpul, yaitu berkelompok-kelompok. Innan nas, sungguhnya umat manusia yasiruna yaumal qiyamati, akan terjadi pada hari kiamat juthan, yaitu berkelompok-kelompok. Kullu ummatin tatba'u nabiyaha, setiap umat akan mengikuti nabinya. Yaquluna, mereka minta kepada nabinya, ya fulan, hai fulan, maksudnya hai nabiku, isfa' lana, berikanlah kepada kita bantuan. Bantulah kita, ya fulan, hai fulan, isfa' lana, hai fulan, isfa' lana, bantulah kita. Hatta tantahya syafa'atu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga permintaan bantuan berakhir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing umat nanti akan meminta bantuan kepada nabi mereka, sehingga permintaan bantuan ini akan berakhir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena semuanya nabi-nabi yang diminta bantuannya oleh umatnya tidak ada yang bisa mengabulkan
permintaan umatnya. Sehingga semuanya mendorongkan kepada nabi setelahnya sampai berakhir kepada nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika yauma yab'atsul fadzalika maka hari itulah fadzalika maka itulah yaumun satu hari yab'atsuhullahu al-maqamal mahmuda. Allah SWT akan menempatkannya, yaitu hari itulah, maka itulah hari yang tempatnya Allah SWT menempatkannya al-maqamal mahmuda, pada tempat yang terpuji, yaitu tempat yang terpuji ketika semua nabi tidak bisa mengabulkan permintaan umatnya untuk dibantu dalam penderitaan, dalam kesulitan yang mereka alami. Semuanya itu tidak ada yang bisa dikabulkan oleh nabinya, sehingga permintaan bantuan berakhir kepada Rasulullah SAW. Yang bisa membantu mereka Rasulullah SAW, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka itulah yang dimaksudkan dengan kedudukan yang terpuji. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu su'ila anha Rasulullah SAW, yakni qaulahu asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari Abu Hurairah, su'ila anha Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ditanya, yakni qaulu tentang makna atau tentang arti dari firman Allah SWT, asa ayya ba'atsaka, semoga Allah SWT menempatkan engkau, atau semoga Tuhanmu menempatkan engkau maqam mahmuda, kepada tempat yang terpuji. Faqala ya asy-syafa'atu. Maka Rasulullah SAW menjawab, yang dimaksudkan dengan tempat yang terpuji itu adalah ketika Rasulullah SAW mendapat kehormatan untuk memberikan syafaat kepada umat manusia. Wa rawa Ka'b bin Malik anhu sallallahu alaihi wasallam, yusyarun nasu yaumal qiyamati, semua orang nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat. Fakunu ana wa ummati ala tallin. Fakunu ana, kemudian aku bersama umatku, ala tallin, berada di atas sebuah bukit. Tallin maksudnya ala makanin murtafi'in fil jabal, yaitu pada sebuah bukit. Fakunu ana, sehingga aku dan sama umatku berada pada sebuah bukit. Wa yaksuni rabbi hullatan, Allah SWT memberikan saya pakaian atau memakaikan saya pakaian hadra yang hijau. Summa yu'zanu li. Kemudian yu'zanu li. Kemudian saya diizinkan. Yu'zanu li, kemudian saya diizinkan untuk berbicara. Jadi ketika Rasulullah SAW diberikan pakaian yang hijau, kemudian Rasulullah SAW diizinkan untuk berbicara. Faqulu, lalu saya mengatakan Masya Allah. Yaitu maksudnya Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya dalam masa ini Masya Allah, yaitu banyak sekali yang beliau sampaikan. An aqula Masya Allah, an aqula, itu apa? Banyak sekali yang saya sampaikan pada waktu fadzalika al-maqamul mahmud. Maka hari itulah yang namanya fadzalika, maka itulah al-maqamul mahmud, yaitu tempat yang terpuji. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dzakar hadis asy-syafaati qala fayamshi, lalu Rasulullah SAW berjalan hatta ya'khudha bihalqatil jannati, sehingga beliau itu memegang halakah, yaitu pegangan pintu surga. Wa yauma idzin yab'atsullahu al-maqal mahmuda alladzi u'idahu. Maka hari itulah Rasulullah Allah SWT menempatkannya pada tempat yang terpuji, alladzi u'idahu, yaitu yang sudah dijanjikan kepadanya. Wa Ibnu Mas'ud anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qiyamu ayyaminil arsy, dan wa anhu wa an Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, wa dzakar hadis syafa'ata, dan beliau menyebut hadis syafa'ah. Qala yamsi hatta ya'khudha bihalqatil jannati fa yawmi idzin yabsullahu al-maqamal mahmud alladhi u'idahu. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qiyamu an yaminil arsy. Sedangkan menurut Abdullah bin Mas'ud, yang dimaksudnya dengan asy-syafa'ah adalah qiyamuhu an yaminil arsy, yaitu Rasulullah SAW berdiri di sebelah kanannya arasy, maqaman, pada satu tempat, la yakumuhu gairuhu, yang tidak bisa ditempati oleh selain beliau. Yaghbituhu bihal awwalun, semua orang
yaghbituhu, yaitu yang menjadi harapan, yaitu yang diharapkan oleh semua orang-orang yang terdahulu, wal akhirun, dan yang datang belakangan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat beliau itu akan berdiri di sebelah kanannya Arsy. Itulah yang namanya maqaman la yakumu gairuhu. Yang tempat itu tidak ada orang yang bisa berada di tempat itu selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat itulah yang sangat diharapkan oleh semua orang dari sejak dulu sampai sekarang. Al-awwalun wal akhirun. Itu semua orang berharap. Semua orang itu mengharap atau menaruh harapan, yaitu atau menginginkan untuk bisa berdiri di tempat itu. Tapi tidak ada satupun orang yang bisa sampai atau berdiri di tempat itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga yang dimaksudkan dengan al-maqam al-mahmud. Wa nahu an Ka'ab bin wal Hasani, dan seperti hadis itulah yang diriwayatkan dari Ka'ab dan Hasan. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, wa fi riwayatin huwal maqamul ladzi ashfa'u li ummati fihi. Yang dimaksudnya dengan al-maqamul mahmud, yaitu tempat yang terpuji adalah tempat alladzi ashfa'u li ummati fihi, yaitu tempat yang saya bisa memberikan syafaat, tempat yang bisa saya memberikan bantuan kepada umatku, yaitu pada hari itu. Fihi yaitu padanya, pada tempat. Maksudnya al-maqam mahmud. Al-mahmud yaitu tempat yang saya bisa memberikan bantuan kepada umatku. Wa Ibnu Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni laqaimun al-maqam al-mahmud. Qila wa huwa qala dzalika yaumun yanzilullahu tabaraka wa taala an kursiyihi al-hadisa. Pada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni laqaimun, benar-benar aku akan berdiri. Qaimun al-maqam al-mahmudal, akan berdiri pada tempat yang terpuji. Qila wa mahwa. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, ma huwa? Di mana itu tempat yang terpuji itu? Wa mahwa? Itu di mana, atau di mana tempatnya, namanya al-maqam al-mahmud itu? Qala dzalika yaumun. Itu adalah satu hari. Yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ala kursihi. Pada suatu hari Allah SWT akan turun menjelmakan dirinya dari kursinya, turun dari kursinya menjelmakan dirinya kepada makhluknya. Yaitu seperti Allah SWT menjelmakan dirinya di atas gunung Tur. Yaitu tajalla tabaraka wa ta'ala an kursihi. Yunzilullahu tabaraka wa ta'ala an kursihi. Allah SWT turun dari kursinya, maksudnya Allah SWT menjelmakan dirinya. Sebagaimana dia pernah menjelmakan dirinya di Gunung At-Tur. Ketika Nabi Musa itu bermunajat kepadanya. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, khuyyirtu baina an yadkhula nisfu ummati al-jannata wa baina asy-syafa'ati fakhtartu asy-syafa'ata, masyaallah, li'annaha a'ammu atrawnahu lil muttaqin walakinnaha lil mudhibina al khati'in. Masyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan khuyyirtu, saya diberikan pilihan baina ayyadkhula nisfu ummati al jannata, baina ayyadkhula nisfu ummati al jannata, saya diberikan pilihan antara setengah umatku akan masuk surga, wa baina syafaati, dan dari saya akan memberikan atau mendapatkan kehormatan untuk memberikan syafaat. Yani saya diberikan pilihan Allah SWT bahwa setengah umat saya akan masuk surga, atau saya akan mendapatkan hak untuk memberikan syafaat. Fakhtartu syafa'ata. Lalu Rasulullah SAW, fakhtartu, maka aku memilih asy-syafa'ata, yaitu hak untuk memberikan syafaat. Rasulullah SAW tidak memilih pilihan yang mengatakan setengah umatnya akan masuk surga, tapi justru Rasulullah SAW memilih haknya untuk memberikan syafaat. Qala, apa alasannya Rasulullah SAW? Li'anha a'ammu. Karena hak untuk memberikan syafaat ini lebih umum daripada setengah umatnya akan masuk surga. Karena kalau hak syafaat ini akan diambil oleh Rasulullah SAW, niscaya
bisa umat, semua umat akan masuk surga, bukannya setengah saja. Karena beliau itu memberikan syafaat kepadanya. Kepada mereka, li'anha amu atarawnaha, apakah anda tidak perhatikan lil muttaqina. Kalau kalau setengah umatku itu masuk surga, itu adalah khusus bagi mereka yang bertakwa. Walakinha lil mudhimin al khatiin. Tetapi kalau syafaat itu akan umum untuk bagi mereka yang bertakwa dan bagi orang yang orang yang menanggung dosa, al khatta'ina, dan banyak berbuat salah. Jadi karena kalau orang-orang yang bertakwa itu dengan dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Tetapi kalau al-muzdibina itu orang yang berdosa, al-khatta'ina yang banyak bersalah ini, dia itu akan masuk surga dengan syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi kalau seorang bertakwa itu tidak perlu lagi disyafaatkan. Sementara kalau orang yang muzdibin al-khatta'in itu yang butuhkan syafaat. Sehingga dengan beliau itu memilih syafaat, hak untuk memberikan syafaat kepada umat, itu akan membuat umatnya nanti semuanya akan masuk surga. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, madza warada 'alaika fi syafaati? Madza warada 'alaika fi syafaati? Apa yang bisa lakukan? Apa yang bisa kau lakukan dalam syafaat? Faqala syafaati liman syahida alla ilaha illallah mukhlisan yusaddiqu lisanahu qalbuhu. Syafaatku liman syahida, bagi orang yang bersaksi alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, mukhlisan, secara ikhlas, secara tulus, yusaddiqu lisanahu qalbuhu, hatinya membenarkan apa yang dia ucapkan. Jadinya semua orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan secara ikhlas, dengan secara tulus, dan hatinya itu membenarkan apa yang dia ucapkan, itu nanti akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an ummi Habibah qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitu ma uritu ma talqa ummati. Saya diperlihatkan apa yang akan dijumpai oleh umatku min ba'di, ma talqa ummati min ba'di. Saya diperlihatkan apa yang dilakukan oleh umatku setelah aku. Wasabqa ba'dihim dima'a ba'din, dan sebahagian mereka mengalirkan darah yang lain. Wasabaqa lahum minallah ma sabaqa lil umam, dan sudah menjadi catatan di Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu akan banyak melakukan kesalahan, seperti sudah menjadi catatan bahwa umat-umat sebelum Nabi besar Muhammad SAW juga mendapatkan banyak melakukan kesalahan. Fasa'altullah yu'tiani syafa'atan. Lalu saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia memberikan kepadaku hak untuk memberikan syafaat yaumul qiyamati, pada hari kiamat, fihim, pada mereka itu, fa'ala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaanku. Jadinya Rasulullah SAW bersabda, yaitu itu saya diperlihatkan apa yang dilakukan oleh umat-umatku setelahku. Yaitu banyak mereka itu yang melakukan pertumpahan darah antara satu dengan yang lain, antara sama muslimnya, saling bunuh, saling maki, saling saling maki, saling bunuh. Kemudian wa dima'abadin wasabaka lahum minallahi ma sabaka lil umam qablahum, dan banyak dari umatku telah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala akan melakukan perbuatan seperti yang pernah dilakukan oleh seperti apa yang pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum mereka, yaitu banyak melakukan kesalahan. Kemudian Rasulullah SAW ketika beliau diperlihatkan bagaimana keadaan umatnya setelah beliau meninggal dunia, Allah SWT, Rasulullah SAW minta kepada Allah SWT untuk bisa diberikan syafaat, untuk diberikan hak untuk memberikan syafaat atau bantuan kepada mereka, untuk membebaskan mereka dari siksaan, dari azab Allah SWT pada hari kiamat, fihim, pada mereka, fa'ala, lalu Allah SWT mengabulkan permintaanku. Ikra wakal Huzaifah tu. يجمع الله الناس في صعيد واحد حيث يسمعه الداعي وينفذهم البصر حفاة عراة كما خلقوا سكوتا لا تكلم نفس إلا بإذنه فينادى محمد فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهتدي من هديت
وعبدك بين يديك ولك وإليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت قال فذلك المحمود مقام المحمود الذي ذكر الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما إذا دخل أهل النار وأهل الجنة جنة فتبقى آخر زمرة من الجنة وآخر زمرة من النار فتقول زمرة النار لزمرة الجنة ما نفعكم إيمانكم فيدعون ربهم ويضجون فيسمعهم أهل الجنة فيسألون آدم وغيره بعده في الشفاعة لهم فكل يعتذر حتى يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم فذلك المقام المحمود. ونحو عن ابن مسعود أيضا ومجاهدا وذكره علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال Huzaifatu yajma'ullahu an-nas fi sa'idin wahidin. Yajma'ullahu subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan umat manusia fi sa'idin wahidin pada satu tempat. Sa'id itu pada suatu area. Haitsu yusmi'uhumud da'i. Di mana yaitu mereka itu akan mendengar yaitu suara orang yang menyuruhkannya, yaitu karena mereka kumpul pada satu area. Sehingga kalau ada orang yang menyuruhkan mereka, yaitu memanggil mereka, suaranya itu akan sampai kepada mereka. Jadi fi sa'idin wahidin haitsu yusmi'uhumud da'i. Sehingga seorang yang menyuruhkan, yaitu memanggil mereka, itu suaranya akan sampai kepada mereka. Wa yanfudhuhum al-basaru. Dan pandangan mereka dan pandangannya akan merata kepada mereka. Jadi pada hari kiamat, umat manusia itu akan dikumpulkan kepada satu area, pada satu tempat. Sehingga panggilan orang yang memanggil pada mereka itu akan semuanya akan didengar. Kemudian pandangannya orang yang melihat kepada mereka itu akan bisa terjangkau. Yaitu maksudnya kalau Allah SWT memanggil mereka, yaitu semua mereka itu akan mendengar karena ditempatkan pada satu area. Begitu juga kalau Allah SWT menyaksikan mereka itu karena kumpul pada satu tempat, sehingga mereka itu akan disaksikan semuanya. Ini adalah kata-kata majaz. Wa illa kalau bukan demikian, Allah SWT pasti akan bisa mendengarkan, menyampaikan suaranya kepada semua makhluknya. Begitu juga Allah SWT akan bisa menyaksikan semua makhluknya di mana saja berada. Ini maksudnya di sini adalah untuk menguatkan, untuk menjelaskan bagaimana keadaan pada waktu itu, kuatnya itu keadaan pada waktu itu. Hufatan uratan. Mereka itu dikumpulkan dalam keadaan hufat, yaitu tidak memakai alas kaki. Uratan dan telanjang. Kama khuliku, sebagaimana dia keluar dari perut ibunya. Kama khuliku, sebagaimana Allah SWT menciptakannya. Itu ketika keluar dari perut ibunya, tidak mengenakan pakaian, semuanya telanjang. Sukutan, tidak ada satupun yang berbicara. Semuanya semuanya susah. Semuanya susah. Semuanya memikirkan nasibnya yang akan dia alami. Jadi waktu dikumpulkan pada setempat itu dalam keadaan hufatan, tidak memakai alas kaki. Kemudian uratan dan telanjang bulat. Kama khuliku, seperti mereka keluar dari perut ibunya. Sukutan, dalam keadaan terdiam. La tukallamu nafsun illa biiznihi. Tidak ada seorang pun yang bisa berbicara pada saat itu kecuali yang mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Payunada lalu dipanggil. Itu ada panggilan. Ya, Muhammadun. Muhammadu, hai Muhammad. Tadi sudah dijelaskan di atas, sehingga seandainya kalau ada orang yang memanggil mereka, itu panggilannya akan didengar oleh semua mereka karena mereka itu dikumpulkan pada satu tempat. Kemudian di saat itu terdengar suara ya Muhammadu, ayah Muhammad. Fayaqulu, lalu Rasulullah menjawab, labbaik, ku sambut panggilanmu. Ya Allah, wasadaik wal khairu fi yadaika wasyarru laysa ilaika wal muhtadi man hadaita. Labbaik wasadaik. Yaitu labbaik, ku sambut panggilanmu. Wasadaik, dan saya mengharapkan keberuntungan yang engkau berikan kepadaku di dunia dan akhirat. Wal khairu fi yadaika. Wal khairu, dan kebaikan itu hanya engkau yang memilikinya. Wasyarru laysa ilaika. Wasyarru, itu kejahatan itu tidak akan dikembalikan kepada engkau. Wal muhtadi man hadaita.
dan orang yang mendapat hidayah adalah yang engkau berikan dia hidayah. Ini apa sambutan Rasulullah SAW. Wa abduka baina yadayka. Maksudnya ini sekarang saya sedang ada di hadapanmu ya Allah. Walaka dan hanya untukmu. Jadi tubuh jasadku dan semuanya adalah untukmu. Wa ilaika dan saya serahkan sepenuhnya kepada engkau. La malja wa la manja. Tidak ada tempat al-malja. Tidak ada tempat kembali dan tidak ada tempat memohon bantuan. Minka. La malja dan tidak ada tempat meminta bantuan pertolongan. Wala manja dan wala malja tidak ada tempat mendapat perlindungan. Wala manja dan tidak ada jalan untuk mendapat keselamatan minka dari engkau illa ilaika kecuali pada engkau. Maksudnya tidak ada tempat kita akan tempat kita melarikan diri dan tidak ada tempat kita akan minta bantuan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabarakta wa ta'alaita. Maha suci engkau ya Allah. Wa ta'alaita dan maha agunglah engkau ya Allah. Subhanaka maha suci engkau. Rabbal baiti. Hai Allah yang memiliki rumah. Itu maksudnya Al-Ka'bah. Qala fadzalikal yaumul fadzalika al-maqamul mahmudul ladzi dzakarallahu. Maka hari itulah yang dimaksudkan dengan kedudukan yang diberikan kepada saya dengan sebutan al-mahmudul ladzi dzakarallahu, yaitu kedudukan yang terpuji. Yaitu pada saat itu tidak ada satu orang yang berbicara kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tertunduk diam. Nah, dan itulah yang dimaksudkan dengan al-maqamul mahmud, yaitu tempat yang terpuji. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idza dakhala al-jannati an-nar, idza dakhala ahlun nari an-nar, wa ahlul jannati al-jannata, fa yabqa akhiru zamrati minal jannati wa akhiru zamrati minan nar, fa taqulu zamratun nar li zumratil jannati ma nafa'akum imanukum. Ya ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idza dakhala ahlun nar an-nar, apabila orang yang penghuni neraka sudah masuk ke dalam neraka dan penghuni surga sudah masuk ke dalam surga. Fa yabqa akhiru zamratin minal jannati. Tersisa ada sekelompok orang yang penghuni surga yang masih belum masuk surga. Wa akhiru zamratin minan nar dan sekelompok orang yang masih belum masuk neraka dari penghuni neraka. Fa yaqulu zamratun nar, kemudian penghuni neraka yang masih tersisa ini dia itu mengatakan kepada kelompok penghuni surga yang masih belum masuk ke dalam surga, mana fakum imanukum. Ini sudah tidak artinya keimananmu yang kau engkau imankan, yang kau yakini di dunia, mana fakum imanukum. Jadi kau sekarang ini masih tertahan belum masuk surga, berarti keimananmu pada Allah SWT, keimananmu itu tidak bermanfaat untuk dirimu. Fad'u rabbahum, lalu waktu itu fayad'u, yaitu penghuni surga ini, mereka itu semuanya itu berdoa, itu memanggil Allah SWT, wa yadijjuna, lalu mereka itu mengangkat suara, fayasma'uhum ahlul jannati, sehingga semua penghuni surga mendengar suara mereka yang mengangkat suara, karena dikatakan oleh penghuni neraka bahwa mereka itu tidak ada lagi artinya, keimanan mereka sudah tidak bermanfaat pada dirinya. Kemudian fayas'aluna adama wa ghairuhu, fayas'aluna adama wa ghairuhu ba'dahu fi syafa'ati lahum. Lalu penghuni surga itu datang kepada Nabi Adam supaya mereka atau orang-orang penghuni surga yang masih belum masuk surga itu supaya cepat masuk ke dalam surga. Fi syafa'ati lahum, fa kullun ya'tadiru, masing-masing yang dimintai bantuannya untuk bisa cepat memasukkan orang yang masih tersisa ke dalam surga itu, semuanya ya'tazir, semuanya tidak bisa mengisi permintaannya. Ya'tazir itu menolak permintaannya. Hatta ya'tu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayashfa'u lahum zalika. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada mereka, pada penghuni surga yang masih belum masuk surga itu atas bantuan Rasulullah SAW, atas syafaat Rasulullah SAW, lalu mereka itu dimasukkan ke dalam surga, yaitu atas bantuan Rasulullah SAW. Ketika mereka tertahan, itu terlambat untuk bisa masuk surga. Itulah yang namanya al-maqamul mahmud.
Wa nahu min an Ibnu Mas'udin aidan Mujahidin, dan seperti itu juga hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Mujahid. Wa dzakarahu Ali bin Husain anni Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Jabir bin Abdullah li Yazid al-Faqir. Dia berkata kepada seorang at-tabi'in namanya at-tabi'in Yazid al-Faqir. Yazid al-Faqir ini bukan karena dia orang fakir yang seperti kita bayangkan bahwa dia orang yang tidak mempunyai harta, bukan. Al-Faqir karena dia itu orangnya bongkok. Itu bongkok. Karena setelah tua itu bongkok. Jadi dimaksudkan al-Faqir, yaitu punggungnya itu, tulang punggungnya itu agak bongkok, makanya disebut al-Faqir. Sama itu bimakami Muhammadin, yaitu sama itu saya mendengar kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni alladzi yab'atsullahu fihi, yaitu tempat yang Allah SWT dudukkan padanya. Qala qultu na'am. Ini sami'ta. Ini apa ditanya? Sami'ta bimakami Muhammadin. Ini qala Jabir bin Abdullah li Yazid al-Faqir. Jabir bin Abdullah dia bertanya kepada Zaid al-Faqir. Sami'ta bimakami Muhammadin. Ini apakah kau mendengar cerita tentang kedudukan yang terpuji bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni alladzi yab'atsullahu fihi, yaitu maksudnya tempat yang Allah SWT siapkan atau yang berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala qultu, yaitu al-Faqir menjawab, "Na'am, saya pernah mendengar." Qala innahu maqamu Muhammadin al-Mahmud. Itu adalah tempat Muhammad yang terpuji. Alladzi yukhrijullahu bihi man yukhriju yakni minan nar. Alladzi yukhrijullahu bihi, yaitu yukhriju pada saat Allah SWT mengeluarkan bihi, yaitu dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yukhriju yakni minan nar, yaitu ketika Allah SWT mengeluarkan yaitu penduduk atau penghuni neraka itu dari nerakanya karena bantuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksudkan dengan al-maqam mahmud, yaitu ketika seorang tidak ada yang mampu mengeluarkan seseorang dari api neraka kecuali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya itulah yang dimaksudkan dengan al-maqamul mahmud, itu tempat yang terpuji. Iqra wa dzakar hadis as-safati. وذكر حديث الشفاعة في إخراج الجهنميين وعن أنس نحوه وقال فهذا المقام المحمود الذي وعده. وعن سلمان المقام المحمود هو الشفاعة في أمتي يوم القيامة ومثل عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال قتادة كان أهل العلم يرون المقام المحمود هو الشفاعة يوم القيامة. وعلى أن المقام المحمود مقامه عليه الصلاة والسلام للشفاعة مذاهب السلف من الصحابة والتابعين وعامة أئمة المسلمين. وبذلك جاءت الشفاعة مفسرة في صحيح الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وجاءت مقالة في تفسيرها شاذة عن بعض السلف يجب ألا تثبت إذا لم يعضدها صحيح أثر ولا سند نظر. ولو صحت لكان لها تأويلا غير مستنكر، لكن ما فسر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الآثار يرده، ولا يجب أن يلتفت إليه مع أنه لم يأتي في كتاب ولا سنة ولا اتفق على المقال أمة، وفي إطلاق ظاهره منكر من القول وشنعة. وفي رواية أنس وأبي هريرة وغيرهما دخل حديث بعضهم على بعض، قال صلى الله عليه وسلم يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة فيهتمون، أو قال فيلهمون فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا. ومن طريق آخر عنه ما جاء الناس بعضهم في بعض. وعن أبي هريرة وتدن الشمس فيبلغ الناس من الغم ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقولون ألا تنظرون من يشفع لكم؟ فيأتون آدم فيقولون زاد بعضهم أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكان ألا ترى ما نحن فيه. فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما بلغنا، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نفسي. قال وفي رواية أنس ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه وقد كانت لي دعوة دعوتها على قوم اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الله. فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليل من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه.
فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا وذكر مثله ويذكر 3 كلمات كذبهن نفسي نفسي لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله وفي رواية فإنه عبد آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا قال فيأتون موسى فيقول لست لها ويذكر خطيئة التي أصاب وقتله النفس نسي نسي ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى ويقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فأوتى فأقول أنا لها فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا رأيته وقعت ساجدا وفي رواية فآتي تحت العرش فأخر ساجدا وفي رواية فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليها إلا أن يلهمني الله وفي رواية قال وذكر حديث الشفاعة في إخراج الجهنميين, yaitu maksudnya tadi fa innahu muqamun mahmud alladhi yukhrijullahu bihi man yukhriju yakni minan nar, yaitu pada saat Rasulullah SAW membebaskan yaitu orang-orang yang masuk ke dalam api neraka itu dari neraka untuk masuk ke surga. Kemudian wa dzakara hadis as-safaati, dan perawi hadis ini yaitu Jabir, itu kemudian menyebut hadis syafaat fi ikhraji al-jahannamiyin, yaitu ketika Rasulullah SAW yaitu mengeluarkan orang-orang atau penduduk ahli neraka itu dari api neraka, kemudian dimasukkan ke surga. Wa nanasinnahu qala wa qala fa hadzal maqamul mahmudul ladzi wu'idahu, itulah makam, itu kedudukan yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada dirinya, yaitu pada saat orang yang tidak mampu mengeluarkan seorang dari api neraka kecuali Rasulullah SAW. Itulah yang dimaksud dengan maqam al-mahmud. Wa fi riwayat Anas wa Abi Hurairah wa ghairihima dakhala hadisu ba'dihim fi hadisi ba'din qala sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagian hadis itu saling masuki dengan hadis yang lain. Qala yajma'ullahu al-awwalin wal akhirin yaumal qiyamati fayahtamuna atau qala fayulhamuna. Yajma'ullahu, Allah SWT mengumpulkan yaitu al-awwalin wal akhirin, yaitu anak Nabi Adam yang terdahulu dan yang dari dulu sampai terakhir, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fayuhtamuna, kemudian payuhtamuna, mereka itu mendapat kesedihan yang luar biasa. Payuhtamunya semuanya merasa sedih dengan auqala payulhamuna. Kemudian diberikan ilham, diberikan petunjuk oleh Subhanahu wa taala untuk berdoa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan pada hari kiamat nanti semua umat manusia dari Nabi Adam dan sampai anak yang terakhir dikumpulkan. Pada waktu itu semuanya merasa sedih dan berduka cita. Mengapa? Karena mereka tidak akan tahu nasibnya. Kemudian mereka itu diberikan ilham oleh SWT untuk berdoa. Isi doanya apa? Yaquluna lau tasyaffa'na ila rabbina. Yani payaquluna. Kemudian mereka itu berdoa kepada para nabi mereka, lau istashfa'na ila rabbina. Bisakah engkau memintakan syafaat, memintakan bantuan kepada Allah SWT? Ya, bisakah engkau membantu saya untuk minta bantuan kepada Allah SWT? Kemudian min tariqin akhar anhu, dan melalui riwayat yang lain, majannasu ba'dhum ba'dan. Majannas, pada waktu itu orang itu majanan, semua goncang, semuanya semua dalam keadaan kebingungan, bagaikan air laut, bagaikan ombak laut yang bergoncang-goncang karena mereka merasa sedih, takut dan khawatir waktu itu. Qala majannas ba'dhum ba'din, yaitu semuanya berdesak-desakan antara satu dengan yang lain, dalam keadaan bingung, dalam keadaan susah. Qala yahtamiluna ba'da abadin wa nabiyyu radhiyallahu anhu wa tadunu samsu fayablugun nasu minal gammi ma la yutiquna. Kemudian matahari itu akan berada di atas kepala seorang yang jaraknya cuma berapa hasta saja, sehingga semua manusia itu, umat manusia itu dalam keadaan susah,
sedih dan menderita ma la yutiquna, dengan suatu penderitaan yang tidak mampu mereka embankan, tidak mampu mereka pikul. Wala yahtamiluna, mereka tidak mampu lagi menanggungnya. Fayaquluna, kemudian pada saat itu mereka berkata, ala tanzuruna, bisa enggak engkau tanzuruna man yashfa'u lakum, ala tanzuruna, apakah engkau tidak tidak mencarikan kita siapa yang bisa memintakan kita bantuan pada Allah Subhanahu wa taala. Ala tanzuruna man yashfa'u lakum, apakah engkau tidak melihat orang yang bisa memberikan syafaat dan bantuan kepadamu untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayatuna Adama. Ini pada saat itu setelah ada mereka itu ittirab, mereka itu yang mujal bahr, yaitu seperti karena susah, sedih dan takutnya, itu seperti air laut yang ombak laut yang yang berdebar-debar. Begitulah keadaan mereka. Kemudian keadaan waktu itu dia mengatakan bisa enggak engkau cari siapa atau orang yang bisa memintakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisakah engkau mencarikan kita orang yang mintakan kita bantu kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membantukan kita untuk kita diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayatuna Adama, kemudian mereka itu datang kepada Nabi Adam. Itu maksudnya untuk dimintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaquluna zada ba'dhum anta Adamu. Kemudian ada sebahagian mengatakan itu setelah datang kepada Nabi Adam dan mengatakan, engkau adalah Adam, yaitu bapak kami, Abul Bashar, yaitu bapak, yaitu ayah semua umat manusia. Khalaqakallahu biyadihi, Allah SWT menciptakan engkau dengan tangannya yang mulia. Wa nafakha fika, dan Allah SWT meniupkan rohnya padamu. Min ruhihi waskanaka jannatahu, dan Allah SWT menempatkan engkau di dalam surganya. Wa asjadaka malaikatahu, dan Allah SWT menyuruh para malaikatnya untuk sujud kepada engkau. Wa 'allamaka asma'a kulli syai'in, dan Allah SWT telah mengajar kepada engkau nama semua sesuatu yang ada di dunia ini. Isfa'lana inda rabbika, isfa'lana, yaitu syafaatkanlah kami kepada Tuhanmu, itu mintakanlah kami syafaat kepada Tuhanmu, hatta yurihana, sehingga kita bisa bebas, sehingga kita bisa murtah, sehingga bisa kita merasa nyaman dari penderitaan yang kita hadapi sekarang ini. Min makanina, dari tempat kita ini. Ala tara ma nanufi, bukankah engkau melihat, tidakkah engkau melihat bagaimana keadaan kita yang sekarang ini? Jadinya mintakanlah kepada Allah SWT, atau engkau datanglah kepada Allah SWT dan mintakan untuk kita supaya bisa kita dibebaskan dari penderitaan yang kita alami sekarang ini. Fayaqulu, lalu Nabi Adam menjawab, in rabbi ghadibal yawma. Itu maksudnya dia ingat kepada yang pernah terjadi pada dirinya dulu. In rabbi, sungguhnya Tuhanku, ghadiba, yaitu marah pada hari ini, yaitu karena pernah melakukan pelanggaran waktu dulu, waktu ada di surga. Allah SWT marah saya pada hari ini. Qala lam yaghdab qablahu, yang Allah SWT tidak marah seperti tidak marah sebelumnya. Jadinya Allah SWT marah kepada saya pada hari ini dengan satu kemarahan yang tidak pernah terjadi pada siapapun sebelumnya. Wala yaghdab ba'dahu mislahu, dan tidak pernah terjadi kemarahan seperti itu. Wa nahani anis syajarati, sebab kemarahan Allah SWT pada diriku, katanya Allah SWT melarang saya untuk dekat kepada sebuah pohon kayu di dalam sorga. Fa'asaitu, lalu saya melanggar larangannya itu. Jadi Allah SWT marah luar biasa kepada saya. Mengapa? Karena Allah SWT melarang saya untuk tidak mendekat kepada sebuah pohon kayu dalam sorga, tapi saya langgar permintaannya itu. Saya langgar larangannya itu. Nafsi, maksudnya saya hanya bisa menyelamatkan diri saya. Saya tidak bisa membantu kalian. Nafsi. Hanya saya bisa membantu diri saya. Saya tidak bisa memberi bantuan kepada engkau. Idhabu ila ghairi, mintalah syafaat kepada orang lain. Idhabu ila Nuhin, coba pergi kau kepada Nabi Nuh. Faitu Nuhan, lalu mereka itu datang kepada Nabi Nuh.
Fayaquluna, dan mereka berkata pada Nabi Nuh, anta awwalur rusul. Engkau adalah pertama utusan Allah, yaitu rusul. Berbeda Nabi dengan rusul. Kalau rusul yaitu yang diberikan risalah kemudian diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Qala ila ahlil ardi, engkau adalah rusul, utusan Allah SWT yang pertama diutus ke permukaan bumi. Wa samakallahu abdan syakuran, dan Allah SWT menamakan engkau sebagai seorang hamba yang sangat berterima kasih. Ala tara ma nahnu fih. Bukankah engkau melihat apa yang kita derita hari ini? Ala tara ma balagna. Ala tara ma balagna. Apakah engkau tidak memperhatikan apa yang kita alami? Itu penderitaan kita sampai batas penderitaan kita hari ini. Ala tashfa'u lana ila rabbika. Mungkinkah engkau mintakan kepada kita bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya untuk membebaskan kita dari penderitaan kita hari ini. Fayaqulu, lalu Nabi Nuh mengatakan, inna rabbi ghadiba al-yawm ghadaban lam yaktab qablahu mislahu. Sungguhnya hari ini Allah SWT marah luar biasa kepada saya, yang tidak pernah dia itu marah kepada siapapun sebelum saya. Wala yaktab qablahu mislahu. Nafsi saya hanya bisa mengurus diri saya sendiri. Nafsi saya tidak bisa membantu orang lain. Qala fi riwayat Anasin, pada riwayat Anas, yaitu wa yadhkuru khati'atahu. Pada waktu itu dia menyebut kesalahannya, kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, allati asaba su'alahu rabbuhu bighairi ilmin. Yaitu yang dia itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dia mengetahuinya apa yang dia minta. Yaitu dalam permintaannya, inna ibni min ahli. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawabnya, innahu laysa min ahlika. Jadi dia merasakan diri bahwa dia bersalah dan melakukan satu dosa yang luar biasa, dan Allah SWT marah kepada dirinya karena dia meminta sesuatu yang tidak layak dia minta, yaitu dia mengatakan bahwa inna ibni, karena kasih sayangnya kepada anaknya yang ikut tenggelam sama orang-orang kafir, katanya inna ibni min ahli, yaitu selamatkanlah anak saya karena anak saya ini adalah di keluargaku. Tapi Allah SWT menjawabnya mengatakan innahu laysa min ahlika, itu anakmu, walaupun itu anakmu, tapi karena perbuatannya jelek, makanya dia itu tidak termasuk anakmu. Jadi dia merasakan Nabi Nuh bahwa dia itu merupakan berbuat satu kesalahan, yaitu dia minta dengan senonoh dengan satu permintaan yang dia sendiri tidak mengetahui hukumnya. Qala wa fi riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, waqad kanat li da'watun da'awtuha ala qaumi idhabu ila ghairi idhabu ila Ibrahim. Kemudian pada riwayat lain yang diriwayatkan oleh Nabi Abu Hurairah, katanya saya pernah meminta kepada kaumku, da'utu ala qaumi. Itu saya telah meminta kepada Allah SWT agar Allah SWT membinasakan kaumku. Ini suatu permintaan yang dirasakan itu satu kesalahan. Idhabu ila ghairi, itu pergi. Jangan saya. Saya cuma bisa mengurus diri saya sendiri. Mintalah bantuan kepada orang lain, kepada Nabi Ibrahim. Fa'inna khalilullah, karena Nabi Ibrahim itu adalah teman atau setia Allah Subhanahu wa taala. Faituna Ibrahim, lalu mereka datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa yaquluna anta nabiyullah wa khaliluhu min ahli al-ardi isfa' lana ila rabbika. Engkau ya Ibrahim adalah Nabiullah wa khaliluhu, dan kekasih dekatnya Allah Subhanahu wa taala, min ahli al-ardi, dari penghuni dunia. Isfa' lana, mintakanlah kami bantuan kepada Allah SWT. Ila rabbika ala tara ma nufi. Apakah engkau tidak memperhatikan apa yang kita alami sekarang ini? Wa yaqulu, lalu Ibrahim mengatakan inna rabbika ghadibal yawm. Sungguhnya Allah SWT sedang marah kepada saya hari ini. Mengapa ghadiban? Fadzakara mislahu. Lalu dia dia sebut dosa-dosanya yang dia pernah lakukan, sehingga dia merasa diri Allah SWT sedang marah kepadanya. Yaitu wadhkuru thalatha kalimatin kadzabahunna, yaitu dia mengucapkan 3 kalimat walaupun yang dianggap itu adalah kata-kata bohong, tetapi sebenarnya bukan kata bohong, itu adalah tauriah. Seperti kata-katanya ini sakim, yaitu ketika dia memperlihatkan dirinya kepada kaumnya bahwa dia itu orang yang sedang sakit, padahal beliau sehat, tapi mengatakan ini sakim karena dia dirinya dia perlihatkan dirinya sebagai orang yang
sakit, makanya tidak terlalu diperhatikan oleh kaumnya. Tapi maksudnya dia itu berpura-pura sakit untuk dia masuk pada berhala mereka untuk menghabisi berhalanya. Kemudian kedua, kalau ketika ditanya apa namanya Ibrahim setelah dia itu masuk ke dalam ruang tempat berhala mereka, semuanya dia apa namanya dihabisi oleh Nabi Ibrahim kecuali yang paling besar. Kemudian parang itu digantungkan kepada lehernya yang paling besar. Dan ketika ditanya siapa yang melakukan hal ini, siapa yang berbuat jadi ketika mereka itu apa ditanya setelah ketika mereka itu akan masuk ke ma'bad mereka, kepada patung-patung mereka, mereka terkejut karena patungnya semuanya sudah pecah belah, sudah runtuh semuanya kecuali yang satu aja. Akhirnya terus mereka itu mencari tahu siapa kira-kira yang berbuat seperti ini. Akhirnya terus mereka mendapat kesimpulan bahwa yang melakukannya itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim dipanggil dan diminta pertanggungjawabannya, oh saya tidak pernah buat apa-apa katanya. Yang melakukan ini adalah yang paling besar, ini bukan saya katanya. Nah, kalau apa namanya coba tanya dia katanya. Akhirnya semua apa namanya kaumnya itu mesti tunduk. Baru dia mengetahui kalau apa namanya mereka itu diajak bicara haja tidak bisa. Mengapa kau menyembah mereka? Nah, itu apa namanya jadi apa pukulan kepada kaumnya. Itu Nabi Ibrahim menganggap dirinya apa namanya bohong. Kemudian setelah itu juga apa namanya keadaannya ketika dia mengatakan kepada istrinya, hadza apa namanya ukhti. Karena kalau umpamanya pada apa namanya kalau dia itu mengatakan bahwa itu apa adiknya istrinya atau siapa apa namanya nanti pertama kali akan dibunuh untuk dirampas istrinya itu oleh Firaun. Akhirnya dia mengatakan hadza ukhti, ya masih ada harapan. Firaun itu akan apa namanya akan bisa menikah dengan istrinya. Makanya dibelain ukhti. Tetapi ketika dia itu didatangkan kepada Firaun, ketika Firaun mau mengulurkan tangannya, ternyata tangannya itu kejang, tidak bisa apa namanya tidak bisa kembali lagi. Yaitu apa namanya ini jadinya ketiga kesalahan ini, tiga kali dia berbohong ini dianggap itu satu kesalahan. Padahal para ulama mengatakan bahwa ini bukan satu kesalahan, tapi itu bukan kebohongan, tetapi ini namanya tauriah. Qala walakin alaikum bi Musa fa innahu kalimullah. Jadinya saya sudah tidak berhak lagi untuk tidak mampu untuk memberikan bantuan kepada engkau. Pergi ke sana kepada Nabi Musa. Fa innahu kalimullah, karena dia sudah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat fa innahu Abdullah. Fa innahu abdun, karena dia itu ada seorang hamba, atahullah Taurat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kitab Taurat. Wa kallamahu, dan Allah Subhanahu wa taala sudah berbicara langsung dengannya. Wa qarrabahu najiyan, dan Allah SWT mendekatkannya najiyan untuk bermunajat, yaitu berbicara langsung. Qala fayatuna Musa, lalu mereka datang kepada Nabi Musa. Fayaqulu lastu laha, itu bukan apa namanya, bukan hak saya, artinya saya tidak mampu melakukannya. Wa dzkuru khati'atahu allati asaba, kemudian Nabi Musa dia menyebut kesalahannya yang pernah dia lakukan, yaitu karena dia pernah membunuh seorang Bani Israel. Wa qatalahu an-nafsa, dia berkata nafsi, saya hanya bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Saya tidak akan bisa memberi bantuan kepada orang lain. Walakin alaikum bi Isa, tapi pergilah kamu ke Nabi Isa di sana. Fa innahu ruhullah, karena Nabi Isa adalah ruhullah, karena itu apa namanya? Wa kalimatuhu, yaitu kalimat Allah, itu Allah SWT menciptakannya itu dengan kun fayakun. Makanya disebut dia itu kalimatullah wa ruhuhu, dan Allah SWT menipunya dengan dan menciptakannya dengan kalimat kun fayakun. Fayatuna Isa, lalu mereka datang kepada Nabi Isa. Fayaqulu, kemudian mereka fayakun, Nabi Isa menjawabnya, lastu laha, saya ini bukan orangnya, saya ini bukan orang yang mampu memberikan bantuan kepadamu, tetapi alaikum bi Muhammadin, tapi pergilah kamu kepada Muhammad. Muhammad itu abdin, itu seorang hamba. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Semua dosanya sudah diampun oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah lewat dan yang akan datang. Maksudnya di sini apakah Rasulullah SAW pernah berbuat dosa? Tidak. Tapi maksudnya ini bahwa Allah Subhanahu wa taala melindungi Rasulullah SAW untuk berbuat dosa. Baik sebelumnya dan sesudahnya, sehingga tidak ada dosanya akan diampun oleh Subhanahu wa taala. Karena Nabi itu asum dari dosa. Qala walakin alaikum fa'uta, lalu mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Faqulu ana laha. Kemudian Nabi Muhammad faquluna, itu bagian saya katanya. Jadi kalau semua nabi-nabi semuanya i'tizar,
semua beralasan untuk tidak bisa membantu mereka. Kalau begitu katanya ini bagian saya, fa'aqulu laha fa'antaliku, lalu saya pergi, fa'astadzinu ala rabbi, lalu saya minta izin kepada Tuhanku, fayu'zana li, lalu saya diucapkan, lalu diberikan izin untuk berbicara. Fa'idza ra'aitu, ketika saya melihat pertama kali waqa'tu sajidan, saya tersungkur untuk sujud. Wa fi riwayatin fa'ati tahtal arsy, lalu saya mendatanginya di bawah arasnya. Fa akhiru sajidan, lalu aku terlungkup sujud. Wa fi riwayatin fa aqumu baina yadayhi, lalu saya menghadap di di depannya. Aqumu itu tersimpuh di depannya. Fa hamaduhu bimahamidah la aqdiru 'alaiha illa ayyul himuni Allahu. Jadi saat itu saya bisa memuja dan munajat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang mencampakkan kepada hati saya, kepikiran saya, tidak mungkin saya akan mengucapkan semuanya itu. Itu sabda Rasulullah SAW. Wa fi riwayatin fa'atallahu alayya min mahamidihi, lalu Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya untuk bisa membaca tahmid wa husni tsana, dan bisa menyebut pujian yang baik alih kepadanya, syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli, dengan mahamid, dengan ucapan yang tidak pernah diucapkan, yang tidak pernah diberikan oleh siapapun sebelum saya. Qala fi riwayat Abi Hurairah fa yuqalu ya Muhammadu irfa rasaka sal tu'ta. Kelihatannya masih panjang. Jadi insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah besok kita mulai dari qala wa fi riwayat Abi Hurairah fa yuqalu Muhammadun irfa ra'saka, hai Muhammad, ya Muhammad, irfa ra'saka, angkatlah kepalamu, sal tu'ta, minta tu'ta, niscaya akan dikabulkan permintaanmu. Washfa tusfa, dan mintalah bantuan, niscaya kamu akan diberikan bantuan. Farfa urasi fa'aqulu rabbi ummati ya rabbi ummati. Insyaallah kita baca besok ini insyaallah. Karena saya lihat babnya masih agak jauh sedikit. Saya swipe. Enta fi? Fi. Baik, Doktor. Mawjud. Aina saya buka jauh. Al-yawm wala ma fi? Lazim. Mawjud. Saya syukri kafala. Alhamdulillah khair. Maaf, suara saya sudah ini ya. Jadi jangan sampai sini dulu insyaallah karena agak banyak kesibukan hari ini. Baik supaya tidak tertinggal, yuk kita baca ini bahasannya sedikit ayo. Ayo baca gerak, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-alim al-allamah Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bulumikum bil masail shalina fid darain amin. Babun ila anqal wan nashri was sirati wal mizani wal haudi wan nirani wal jinani. Qala syarah rahimallahu taala wa ma dzakarahu an-nadhim rahimallahu taala biwawil atfi allati la taqtadi tartiban li ajli an-nadhmi. Amma ajbu adh-dhanbi wa huwa admul kal khardalati fi akhir silsilati adh-dhuhri. Wal mashhur annahu la yufna ma'al jismi li hadith as-sahihaini. ليس من الإنسان إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب منه خلق يوم القيامة. اقرأ. وفي رواية مسلم كل ابن آدم يأكل التراب إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب. وفي رواية لابن حبان وما هو يا رسول الله قال هو مثل حبة خردلة منه تنشئون. وفي بقائه أسرار لا يعلمها إلا الله تعالى. اقرأ. والصراط والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان. والصراط أي والزام الإيمان به وهو جسر ممدود على متن جهنم. وفي صحيح مسلم هو أدق من الشعرة وأحد من السيف وهو بين الموقف والجنة. تريده المؤمنون والكفار للمرور عليه والمارون عليه مختلفون فمنهم سالم بعلمه ناج من الوقوع في نار جهنم وهو أقسام منهم
من يجوز كلمح البصر ومنهم كالبرق الخاطف ومنهم كالريح القاصف ومنهم كالطير ومنهم كالجواد السابك ومنهم ما يسعى سعيا ومنهم من يمشي ومنهم من يمر عليه حبوا على قدر تفاوتهم في الأعمال الصالحة والإعراض عن المعاصي ومنهم غير ناج بل يسقط في نار جهنم عادنا الله منها وهم متفاوتون أيضا على قدر جرائمهم وبالجملة فعلى قدر استقامة على الصراط المعنوي في الدنيا يكون الثبات والنجاة على الصراط الحسي في الآخرة والإيمان به واجب اعتقاده قال الله تعالى فاستبقوا الصراط وفي الحديث الصحيح ويضرب الصراط بين ظهران جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجوز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعواهم يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شواك السعدان غير أنه لا يعلم إضامها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم المؤمن يؤتي بعلمي ومنهم المجازى حتى ينجى وفي قال الصحيحين المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين آمين والنسر والsirat والmizani والحوض والنيران والجنان. Ini adalah hal-hal yang yang wajib kita imani, wajib kita percaya bahwa dia benar-benar akan terjadi nanti. Yaitu ini namanya al-iman bil gaib. Salah satu rukun iman adalah kita percaya pada sesuatu yang gaib, sesuatu yang diceritakan atau yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita dan itu adalah belum kita melihatnya. Antaranya ada nasri. An-nasri orang yang dibangkitkan dari dalam kuburnya. Kemudian setelah itu nanti di padang mahsyar akan dikumpulkan. Kemudian setelah di padang mahsyar nanti mereka itu akan digiring menuju as-sirat. Sebelum mereka as-sirat di sana ada telaganya Rasulullah SAW. Di sana orang-orang mukmin akan mendapat jamuan, akan mendapat jamuan minuman dan orang yang dapat minum sana satu kali dia itu tidak akan haus untuk selama-lamanya. Kemudian setelah itu baru terjadilah as-sirat. Ini maksudnya wan nasri was-sirati wal mizan. Itu kita sebelum kita ke telaga Rasulullah SAW itu semua amal ibadah kita itu akan ditimbang al-mizan wal haudi wan niran wal jinan. Ya terakhir itu nanti proses itu akan berujung kepada dua tempat yaitu ke neraka atau surga. Tidak ada tempat antara kedua neraka dari tempat ini. Bukan seperti pendapat kaum Mu'tazilah bahwa di sana itu ada tempat antara surga dan neraka. Tetapi Ahlussunnah wal Jamaah itu di akhirat itu nanti tidak ada tempat kecuali neraka dan surga. Nasallahu taala as-salamah wal jawaz. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan wal jawaz dan bisa melintasi as-sirat tadi itu. Wa ayyamunna alaina dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bi syurbatin min haudi nabiyina sallallahu alaihi wasallam untuk bisa minum kepada haud pada telaga Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nadhbu ba'daha abada. Setelah itu kita tidak akan haus, tidak akan dahaga untuk selama-lamanya. Yaitu orang yang pernah minum di telaga Rasulullah SAW itu tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Abadan. Mal ahbab. Dan orang yang sudah bisa minum berarti nanti akan dia masuk ke surga bersama habaibnya, bersama teman-temannya, bersama kekasihnya, wal aulad dan anak-anak cucunya, wa dzurriyyah dan keluarganya. Wa ma dzakarahu an-nadhim rahimallahu taala biwawil atfi yani wan nasri was-sirati wal mizani, semuanya itu digabungkan oleh musannif dengan menggunakan harfu atfa waw allati la tertib. Jadi seperti kita kenal di dalam ilmu nahwu bahwa apabila atapnya itu dengan waw berarti itu bukan menunjukkan tertib, bukan menunjukkan susunan yang tertib. Tertiban li ajli an-nazmi, tetapi disebut itu karena li ajli an-nazmi. Jadi apa yang disebut di dalam nazam ini seperti wan nasri was-sirati wal mizani wal haudi wan nirani bukan seperti tertib yang ada di sini, cuma itu hanya karena li ajli an-nazmi, karena syair supaya teratur susunan syairnya.
Kemudian disebut di sana wa amma ajbuz zanab. Ajnuz zanab ini adalah tulang ekor kita yang tidak akan hancur. Jadi semua anggota tubuh kita ini bisa hancur, bisa dimakan oleh bisa menjadi tanah semuanya kecuali yang ajbuz zanab ini, yaitu tulang ekor kita ini itu tidak akan bisa hancur. Bahwa azmun, yaitu sebuah tulang kal khardalati, besarnya seperti besar khadalah, yaitu seperti besar biji lada atau biji merica, itu besarnya. Fi akhir silsilatil zahri, yaitu pada akhir susunan tulang punggung kita, ya paling bawah tulang punggung kita itu ada di sana, namanya ajbuz zanab, yang besarnya sama dengan biji merica. Itu yang tidak akan hancur. Fal masyhur annahu la yafna ma'al jismi. La yafna ma'al jismi, dia tidak akan hancur seperti tubuh yang lain. Di hadis sahih ini, berdasarkan hadis. Hanya dari mana kita tahu bahwa tulang ekor ini tidak akan binasa, tidak akan hancur? Karena ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, laisa minal insan illa yubla. Laisa minal insan illa yubla illa azman wahidan. Ini semua tubuh Bani Adam itu akan hancur kecuali sebuah azman, yaitu sebuah sebuah tulang. Bahwa ajbuz zanab, tulang itu namanya ajbuz zanab. Minhu khuliqal khalqu yaumal qiyamati. Dari sanalah nanti semua makhluk itu akan diciptakan kembali pada hari kiamat. Itu nanti orang di waktu ba'as, waktu nasyar itu kayak jamur. Kayak jamur, semua akan jamur yang tumbuh pada musim hujan. Semuanya itu akan tumbuh dari tulang ininya, dari tulang tulang zanabnya, tulang ekornya itu, yang besarnya seperti merica. Qala wa fi riwayat Muslimin kullu bani Adam ya'kulu turab. Itu pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, semua Bani Adam itu akan dimakan oleh tanah. Illa ajbaz zanabi, kecuali tulang ekor. Minhu, daripadanya, minhu khulika wa minhu yurakkab. Dari sanalah nanti akan diciptakan Allah SWT, wa minhu, dan dari sanalah Allah SWT akan menyusunnya kembali. Jadi semua anggota tubuh kita di dunia ini nanti akan berkumpul kembali, akan menemukan di mana tempat tulang ekor kita di sana akan kumpul, sehingga kita akan kembali seperti keadaan kita yang di dunia ini. Wa fi riwayat Ibnu Hibban, wa ma huwa ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, wa ma huwa? Apa itu tulang ekor itu ya Rasulullah? Qala wa huwa mislu habati khardalatin. Itu besarnya seperti biji merica atau biji lada. Minhu tunsyauna, dari sana kamu nanti akan dibangkitkan, yaitu semua tubuh kita yang sudah menyatu dengan tanah nanti akan semuanya kembali ke sana, dan dari sana seorang itu akan dibangkitkan. Wa fi baqaihi asrarun, dan tidak hancurnya tulang ekor ini asrarun, karena di sana banyak rahasia Allah SWT, la ya'lamuha illallah, yang tidak ada yang mengetahuinya ke Allah SWT. Jadi mengapa harus tulang ekor ini saja yang tidak hancur, sementara seperti mata, telinga semuanya hancur? Ini adalah rahasia Allah SWT yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah SWT. Qala, kemudian wasirat. Jadi nanti kita akan dibangkitkan. Yang kita dibangkitkan nanti mulai dari tulang ekor kita. Nanti semuanya nanti akan tumbuh seperti jamur, yaitu yang tumbuhnya itu dari tulang ekornya itu. Kemudian setelah itu seperti yang terlihat, orang akan diiring ke padang mahsyar. Dari padang mahsyar kemudian terus mereka itu akan akan ditimbang amal ibadahnya. Kemudian timbang amal ibadahnya, kemudian nanti orang-orang mukmin akan melewati telaganya Rasulullah SAW, tempatnya mereka akan minum, dikasih jamuan minuman. Kemudian setelah itu baru melintasi namanya as-sirat.
As-sirat adalah wa yalzamul imanu bihi. Sirat ini adalah jambatan. Jambatan wa yalzamul imanu bihi. Itu yang harus atau wajib kita percayainya. Wajib kita mengimaninya. Sirat ini. Wa huwa jisrun, ini adalah sebuah jambatan mamdudun yang membentang ala matni jahannam, di atas neraka jahanam. Jadi as-sirat ini adalah sebuah jambatan yang membentang di atas neraka jahanam. Wa fi sahih Muslimin, dan pada sebuah sahih Muslim, yaitu wa huwa adakku minasy'arati, yaitu lebih halus atau lebih kecil daripada helai rambut. Jadi kalau helai rambut kita lihat sudah kecil sekali. Bagaimana ini jambatan ini? Jambatan ini katanya lebih halus daripada helai rambut. Asyarati wa haddu minas saifi, dan lebih tajam daripada as-saif, lebih tajam daripada pedang. Jadi bisa dibayangkan orang yang lewat sana itu lebih lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada as-saif. Yaitu pasti akan pasti akan luka, atau pasti akan akan mendapat akan kena dengan dengan jambatan ini. Wa huwa bainal mauqif wal jannati. Wa huwa bainal mauqif wal jannati. Tempatnya sirat ini, tempatnya jambatan ini adalah yang menghubung antara mauqif, tempat kita dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian untuk masuk ke surga. Jadinya semua orang yang akan masuk surga akan melintasinya ini dulu nanti. Semuanya antara mauqif dengan surga. Taridul mu'minun wal kufar lil murin alaihi. Jadinya semuanya orang tahu akan melewatinya ini. Orang mukmin, orang yang kafir, orang yang fasik, orang yang durhaka, orang yang saleh, orang yang waliman Allah, orang nabi, semuanya akan melewati ini jambatan ini. Wal marrun alaihim mukhtalifuna. Wal marruna alaihim mukhtalifun, dan orang yang melintasinya itu berbeda-beda. Faminhum salimun. Ada orang yang selamat. Bi ilmihi najin. Faminhum salimun bi ilmihi najin minal luqu'i fi nari jahannam. Yaitu bi ilmihi, bi amalihi, bukan bi ilmi. Bi amalihi najin minal luqu'i fi nari jahannam. Faminhum, maka sebagian orang itu salim. Mereka itu akan selamat. Yaitu dengan amal ibadahnya, dia itu akan selamat jatuh ke api neraka. Karena sirat ini ada tempatnya di atas api neraka. Tapi seorang itu apabila beramal saleh dunia, dia itu nanti tidak akan merasakan bagaimana halusnya, kecilnya jambatan ini, bagaimana bagaimana tajamnya, ini tidak akan merasakannya. Mengapa? Itu adalah dengan amal ibadahnya. Makanya itulah kita beramal saleh di dunia ini untuk bisa kita selamat dari jambatan yang ada di atas neraka itu. Qala wa huwa aqsam. Jadi manusia yang akan melintasi itu nanti ada beberapa macam, ada beberapa bagian. Minhum may yajuzuhu kalamhil basar. Ada orang yang melintasinya dalam sekejap mata. Jadi orang mengelipkan matanya, begitu dia buka matanya sudah lewat. Kemudian minhum kalbarki wal khatib. Ada juga orang yang melewatinya seperti kilat. Seperti kilat yang berkilat waktu musim hujan. Wa minhum karih, dan sebagian juga orang melintasinya seperti angin yang kecepatan 150 kilo dan lain sebagainya. Aqala wa minhum katairi. Ada juga yang melintasinya itu seperti atair, seperti burung yang terbang. Kemudian wa minhum kal jawadi asabik. Ada juga yang melintasinya seperti dia itu menunggang kuda yang lari kencang. Itu. Wa minhum may yas'a sa'yan. Ada juga orang yang melewatinya itu dengan jalan yang saya, itu jalan yang jalan cepat seperti orang saya di mas'a. Wa minhum may yamshi. Ada juga orang yang jalan dengan jalan yang biasa. Wa minhum may yamur ali habwan. Ada juga sebagian orang melintasinya itu dengan secara ngesot. Yaitu dengan secara dia itu ngesot di atas
pantatnya, bagaimana sakitnya. Nauzubillah min zalik. Karena kalau jambatan itu lebih tajam dari pedang dan lebih lebih halus daripada bulu. Orang yang melewatinya dengan secara yang ngesot, bagaimana sakitnya, bagaimana siksaannya. Jadi sebelum mereka disiksa dengan api neraka, mereka sudah disiksa duluan dengan jambatan ini. Nauzubillah min zalik. Ala qadri tafawuthim fil a'mal as-salihah wal i'rad anil ma'asi. Jadinya orang melewatinya itu nanti sesuai dengan tingkat amal ibadahnya yang dia lakukan di dunia dan sesuai dengan tingkat dirinya yang menjauhkan dirinya dari maksiat. Jadi sesuai dengan tingkat amal ibadahnya yang dilakukan dan sesuai dengan dengan keadaannya yang menjaga dirinya dari maksiat. Wa minhum ghairu najin. Ada sebagian orang yang tidak lulus. Ghairu najin. Bal yasqutu fi nar jahannam. Itu baru dia melangkah 1-2 langkah kaki langsung terus terjerumus ke api neraka. Nauzubillah min zalik. Adzanallahu minha. Semoga Allah SWT melindungi kita semua dari dari terjatuh ke api neraka ini. Wa hum mutafawituna aidan ala qadri jaraimihim. Dan mereka ini, yaitu yang jatuh ke dalam api neraka ketika melintasi sirat itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat kejahatan yang dia lakukan di dunia. Semakin banyak kejahatan yang dia lakukan di dunia ini, semakin banyak juga siksaan yang akan dia terima nanti ketika melintasi sirat ini. Wabil jumlah secara umum, fala qadri istiqamati ala siratil ma'nawi fid dunya yakunu tsabatu wan najatu ala siratil hissi fil akhirah. Wabil jumlah itu secara umum, maka ala qadri istiqamah, menurut ukuran keistiqamahan kita, ala siratil ma'nawi, dalam mengikuti jalan rohani, dalam siratil ma'nawi, yaitu kelurusan kita menjalankan ajaran agama di dunia. Begitu juga nanti kekuatan as-sabat, yaitu kekuatan keteguhan kita dan kelulusan kita nanti pada as-siratil hissi, pada jambatan yang disaksikan nanti di akhirat. Fal imanu bihi, maka percaya kepada as-sirat ini adalah wajibun. Itu wajib. Ini salah satu rukun iman yang dikumpulkan dengan al-iman bil gaibi, yaitu iman kepada sesuatu yang gaib. Yaitu antara yang gaib ini adalah ini, percaya kepada as-sirat. Qala Allah Ta'ala fastabiqus sirata. Qala Ta'ala, lalu Allah SWT fastabaqu as-sirata, lalu mereka itu berlomba-lomba untuk melintasi as-sirat. Wa fil hadis sahih, wa idrabu siratu baina dhahrain jahannam, yaitu as-sirat itu dibangun oleh Allah SWT di atas neraka jahannam. Fakunu ana wa ummati, maka lalu aku dan umatku awala man yajuzuhu, yaitu orang yang pertama kali melintasinya. Ya, mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya nanti di akhirat. Karena orang yang pertama kali bisa melintasi, yaitu sirat ini adalah Rasulullah SAW yang diikuti dengan umatnya. Begitu juga seperti hadis yang sebelumnya, bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang pertama kali masuk surga dan diikuti dengan para umatnya yang fakir miskin. Yang di sini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya, sehingga termasuk orang yang orang yang pertama kali melintasi as-sirat ini. Wa fi jahannam kalalib. Kalau wala takallamu yauma idzin rasul. Pada waktu itu tidak ada seorang pun yang yang berkomentar, semuanya diam. Semuanya terpakau karena melihat keadaan yang begitu dahsyatnya. Tidak ada orang yang berani berbicara. Wa da'wahum yauma idzin Allahumma sallim sallim. Itu doa mereka itu. Karena melihat orang yang berjatuhan di api neraka. Begitu ada orang melintasi sirat, orang berjatuhan ke api neraka. Begitu orang mencoba melintasi api sirat, berjatuhan ke api neraka. Para rasul, para anbiya hanya bisa mengatakan Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Karena yang bisa berbicara waktu itu cuma para nabi dan para rasul saja. Jadi ucapannya cuma itu, Allahumma sallim sallim. Wa fi jahannam kalalib mislu syauqis sa'dan ghaira anhu la yu'lamu azmuha illallah, la ya'lamu azmuha illallah.
takhafatan nasu bi'amalihim takhlifun nasa bi'amalihim faminhum al-mu'minu yu'ta bi'amalihi faminhum al-mujaza hatta yunajja. Wa fi sahihaini an Anas radhiyallahu anhu rajulan qala ya Nabi Allah kaifa yusrul kafiru ala wajhi yaumil qiyamati. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah bagaimana seorang kafir itu nanti akan dikumpulkan yuhsarun al-kafir fi wajhi fi yaumil qiyamah. Yaitu orang kafir itu nanti ketika keluar dari kuburnya mereka menuju kepada mahsyar, pada tempatnya dikumpulkan. Mereka itu ala wajhi, yaitu mereka itu berjalan di atas dengan telungkup. Bagaimana orang-orang kafir itu kan bisa jalan bertungkup? Jawaban Allah Rasulullah SAW kala alaysa alladhi amshahu ala rijlaini qadirun ala ayyumshahu ala wajhi yaumil qiyamati. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu untuk membuat mereka itu berjalan di atas kakinya, maha mampu untuk membuat mereka itu berjalan di atas di atas mukanya pada hari kiamat. Allahumma hadina as-siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk untuk mengikuti jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, yaitu jalan orang-orang mukmin. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala atau orang Yahudi waladhdallin. Bukan juga jalan orang-orang yang yang sesat, itu orang Nasrani. Summa qala amin. Wal mizan ayu ma yajibu i'tikadu al mizan. Insyaallah mizan ini kita ambil besok malam. Maksud saya kita cukupkan sampai di sini malam ini. Karena suara sudah agak ditekan-tekan ini. Malik saya syukuri. Nggih. Masya-Allah beda buat ni. Naru tamat insyaallah. Tamat insyaallah. Sedikit demi sedikit. Kan gunung itu asalnya dari dari kerikil. Kerikil itu semakin banyak, sedikit demi sedikit menjadi bukit. Ya. Sesuatu ada yang perlu ditanya? Jelas, insyaallah. Kita lagi ngumpulin ini biar kerikilnya banyak, terus kita buat gunung insyaallah. Insyaallah. Saya syukri. Kullu tamam? Masyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadinya kalau dulu kita di Lombok cuma kita dididik oleh orang tua. Kita ada istirahat. Sekarang kita bisa membacanya langsung kepada kitabnya. Alhamdulillah. Ini akan menambahkan keyakinan kita, keimanan kita insyaallah. Karena rata-rata apa yang kita baca sekarang ini, sebelumnya waktu kita kecil dulu kita sudah diceritakan sama orang tua kita. Bahkan sebelum kita tidur kita diceritakan. Jadi biasa orang kampung itu kadang-kadang kita legenda apa istilahnya cerita. Kadang-kadang juga ini isinya. Wujud, kidam, baka ya. Syukri. Muhalaf bitahulil hawadis qiyamu dia kocek ni. Darak macam jawab dia. Terkelapi doang. Kalau sekarang anak-anak kecil sekarang sudah ajar bawa bawa HP sekarang. Dari kecil orang sudah pintar main TikTok taktik namanya itu. Tangis orang agamanya makin jauh. Kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.